Yang saya perhatikan belakangan ini, Al Zaitun ditentang habis-habisan oleh beberapa kadrun, seperti pengasong khilafah, HTI, dan terutama FPI. Kalau kadrun melawan Al Zaitun, berarti Al Zaitun sebetulnya baik untuk bangsa dan negara. MUI pun menuduh Al Zaitun sesat. Kalau kita mau bandingkan, ajaran-ajaran ormas terlarang seperti FPI dan HTI, pengasong khilafah itu selalu mengajak perang. Dibandingkan dengan Al Zaitun, mana yang lebih sesat? Panji Gumilang justru mencurigai bahwa MUI merupakan sarang teroris dan MUI ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang mengatakan sudah terbukti banyak sekali anggota dari MUI terlibat kasus teroris dan juga banyak sekali anggota dari MUI merupakan pengasong khilafah. Panji Gumilang meminta masyarakat untuk tidak tertipu oleh Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah, itu diketahui oleh pemerintah sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah. Dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad. Ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau Majelis Ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat
tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri itu untuk menentukan itu. Nah saudara, kembali coba Anda bayangkan yang diterima oleh Az-Zaitun itu bosnya besar sekali dari pemerintah, dari Kemenak itu, dibandingkan dengan mungkin yang diberikan ke pesantren. Karena yang diberikan bos itu kepada pendidikan formalnya, kepada sekolah-sekolahnya, bukan kepada santrinya. Kepada santrinya lain lagi gitu. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya Gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Kalangan pesantren dan umat Islam itu telah memberi sumbangan besar terhadap bangsa ini ketika akan merdeka dan menyiapkan kader-kader bangsa. Nah, tetapi karena politik pendidikan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif atau fobi, apa yang dikenal sebagai Islamofobi gitu, maka pada waktu itu sesudah Indonesia merdeka banyak sekali pejuang-pejuang dari kalangan pesantren, dari kalangan umat Islam, anak-anak muda Islam, tokoh-tokoh Islam itu tidak tertampung di tugas-tugas pemerintahan dari negara yang baru ini. Nah, pondok pesantren ini kemudian kembali ke pesantren untuk mendidik lagi anak-anak muda Islam. Tetapi ada juga yang marah. Kami yang berjuang, kok kami tidak bisa menjadi tentara, tidak bisa menjadi kolonel, tidak bisa menjadi kopral, tidak bisa duduk di kantor-kantor pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada ijazahnya. Kenapa tidak ada ijazah? Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, tidak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam, yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya itu sejarahnya dari situ. Jadi ketika ada orang mengatakan di Indonesia ini terjadi politik Islamofobi. Islamofobi itu apa? Politik anti-Islam. Fobi itu benci kepada Islam atau takut kepada Islam sehingga harus disingkirkan. Saya katakan tidak ada sekarang.
Dulu mungkin tahun 45 karena peninggalan Belanda, sistem pendidikan peninggalan Belanda tahun 45 sampai tahun 50 lah. Kita ini tersingkir, orang Islam dianggap udik, kampungan, tidak bisa apa-apa. Sekarang udah menguasai berbagai keahlian. Sampai dengan tahun 60-an kemungkinan menteri-menteri sulit dicari dari santri, kecuali mungkin yang mewakili partai politik, bukan mewakili profesi. Itu pun sedikit, jatahnya ya kira-kira menteri agama saja gitu. Sekarang sudah bisa jadi apa saja. Anak-anak lulusan pesantren yang sudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia baru. Saudara, ketika kami sekolah pelajar dulu, bayangan kita kalau polisi, tentara itu ndak Islam tuh. Jahat, kejam itu polisi. Tentara juga, ndak ada yang bisa ngaji, ndak apa gitu. Kira-kira begitu dulu. Tapi saudara, sekarang di kantor-kantor polisi itu sudah ada masjid, sudah ada majelis taklim, Kapolrinya pinter ngaji, Panglima TNI-nya rajin sholat, yang dulu tidak terbayangkan. Sekurang-kurangnya pada saat saya jadi Menko Polhukam pertama itu, Pak Hadi Cahyanto, Panglima, itu teman saya sering bepergian bersama. Kalau waktunya sholat dia pamit, saya mau sholat dulu di bandara atau di mana. Pak Tito itu dengan saya menjadi imam dan khotib sholat Jumat kalau kunjungan kerja ke daerah-daerah. Enak tuh. Kalau dulu ndak ada polisi yang begitu. Bahkan sekarang ini saudara, di polisi itu sudah ada seragam polisi dengan busana muslimah. Itu sejak kira-kira 10 tahun lalu lah. Saudara, sekarang ini kita sudah punya 27 universitas Islam negeri yang hebat-hebat. Udah punya 27. Kita punya undang-undang pesantren sekarang ini. Ya. Jadi saudara, mari kita bawa Islam ini untuk ikut mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama jangan dibawa ke radikalisme. Jangan konfrontatif terhadap negara lalu menganggap penyelenggara negara ini bukan Islam. Islam semua. Itu hanya karena proses persaingan politik aja yang menyebabkan yang satu jadi, satu tidak, kan gitu. Itu bukan urusannya Islam dan tidak Islam, bukan urusannya Islamofobi. Nggak ada Islamofobi itu. Bahkan sekarang ini sudah lama pemerintah menawarkan pondok pesantren. Coba dibuat satu proposal untuk usaha. Pemerintah akan menyediakan tanah gratis berapa hektar yang engkau butuhkan. Sudah ditawarkan ke pesantren-pesantren sejak 2 tahun lalu. Tapi sampai sekarang dapat dikatakan belum ada yang berani membuat proposal seperti itu. Resmi diumumkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena tidak mungkin negara yang sebesar Indonesia dengan penduduk mayoritas kaum muslimin kok tidak memberi perhatian terhadap kaum muslimin, tetapi dituntut agar kaum muslimin sendiri juga menjaga negara ini dengan segala ideologinya, yaitu negara yang inklusif, negara yang kosmopolit, bersatu di dalam keberbedaan, bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini. Ketika saya menjadi ketua MK, saya pernah membatalkan satu undang-undang yang oleh banyak orang tidak disadari bahwa itu mengancam kehidupan pesantren. Apa itu? Undang-undang itu adalah undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan, BHP. Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Bagus itu. Apa? Isinya bagus karena di situ setiap lembaga pendidikan,
formal dan non formal. Itu supaya dikelola dengan manajemen yang baik agar menjadi lebih maju dan akuntabel. Akuntabilitas itu harus diartikan setiap lembaga pendidikan harus mencatat setiap pemasukannya dan melaporkan kepada negara agar tidak disalahgunakan. Bagus kan itu? Bagus. Tetapi ketika diuji ke MK hampir ditolak pengujian itu. Tapi saya pernah hidup di pesantren. Saya katakan loh, kalau pendidikan harus dicatat siapa yang memberi lalu dilaporkan ke negara, itu pesantren bisa bubar. Di pesantren itu kiai-kiai mana mencatat pemasukan? Ini dikasih Pak Ulil sekian, sekian untuk membangun ini, catat semua. Catat semua, bisa bubar. Nah, ada kiai itu kadang-kala nerima bangunan, ada saya menggedung itu, ada yang nanggung, sudah kiai saya yang bangun, gimana mempertanggungjawabkannya dalam bentuk administrasi keuangan. Ada yang bentuknya bisyarah ini uang begini ditumpuk-tumpuk lalu beli semen, ditumpuk-tumpuk beli sekolah. Oleh sebab itu ketika itu undang-undang BHP itu saya batalkan. Saya katakan ini membahayakan lembaga pendidikan pesantren kalau ini dibiarkan. Itu yang waktu itu ribut, undang-undang begitu bagus kok Anda batalkan. Saya bilang, iya, karena saya melihat celah suatu saat mungkin pemerintah sekarang ini tidak apa-apa dengan pesantren. Suatu saat kalau zaman sudah berputar ada orang tidak suka dengan pesantren, nah ini semua pesantren diaudit. Yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangannya tarik, diurus oleh negara, dilebur ke pendidikan negara atau dibubarkan. Ini saudara, sehingga hal-hal yang seperti ini harus terus kita perjuangkan. Buat seorang intelijen itu kan musuh adalah kawan saya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi ya. Ya, mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Karena dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikannya ke sana. Jadi buat saya kan tinggal ngikutin itu aluran sistemik dalam berpikir, sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana. Kalau saya dituduh-tuduh berada di belakang, berarti di belakang Presiden saya, Republik Indonesia, di belakang Presiden Habibie, karena dia yang meresmikan kan. Dan Presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, kan nggak sembarangan itu. Pasti udah ngirim, nah itu sudah mengirim tim yang dipimpin oleh Menteri Agama, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bakin dulu. Belum saya, sebelum saya waktu itu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Ketika saya jadi Kepala BIN, ya saya kan dasarnya itu. Ya, dan saya juga ke sana, saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang bahwa kesimpulan yang diambil pada masa lalu oleh presiden yang lalu, saya anggap ya tentu tidak sembarangan gitu kan. Orangnya bego kan, presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum IJMI kan gitu. Jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki dan tidak ada apa-apa. Yang saya heran, ributnya sekarang itu justru yang bikin heran itu
Terus sekarang jadi ribut, nah ada apa? Nah, saya nggak ngerti lagi, karena saya juga nggak pernah lagi ada hubungan apa-apa, nggak pernah saya, nggak pernah lah, saya kesana juga nggak pernah lagi. Masyarakat perlu hati-hati dan harus cerdas berpikir, ini ada apa sebetulnya? Dan siapa sebetulnya di belakang ini mau main apa gitu. Apa ingin mengambil alih pondok pesantren Al-Zaitun supaya mimpinya itu jadi cita-cita. Cita-cita kan fisiknya ada gitu. Jadi nantinya ada, wah secara fisik nih saya jadi punya ini gitu. Kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu. Kalau punya ini maka mimpi saya jadi betul-betul jadi cita-cita. Nah, ini harus waspada. Ya mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam hidup ini bernegara dan berbangsa. Cepatlah sejahtera seperti negeri-negeri orang yang pada sejahtera, nggak ribut aja urusan beginian itu. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile be kalah ta ora. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus
Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi. Kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi. Kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang, Al Zaitun, dan MUI, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju bahwa Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan salang teroris, maka like video ini. Seberapa banyak like menunjukkan kalian setuju bahwa MUI dijuluki sebagai salang teroris. Panji Gumilang mengatakan supaya rakyat atau masyarakat jangan sampai tertipu dengan MUI. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang? Heboh berita Panji Gumilang yang mengatakan MUI justru merupakan sarang teroris. Masyarakat jangan sampai tertipu. Begitu kata Panji Gumilang. Pasti banyak yang penasaran tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Al Zaitun. Apa yang disajikan di sosial media sudah lumayan bisa memberikan gambaran sedikit apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang menarik di sini karena ada tuduhan atau dugaan ada keterlibatan BIN di masa lalu. Dan sederet nama jenderal disebut-sebut ada di belakang Al Zaitun. Namun yang pasti bahwa Al Zaitun itu berdiri pada era Soeharto dan diresmikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden setelah Soeharto. Mungkin tadinya Al Zaitun akan diresmikan oleh Soeharto, tetapi karena desakan dari rakyat agar Soeharto mundur atau berhenti dari jabatan sebagai presiden pada tahun 1998, maka Soeharto mundur dan digantikan oleh Habibie. Maka Al Zaitun sendiri pun diresmikan oleh Habibie. Al Zaitun pun diresmikan oleh Habibie pada tahun 1999. Sudah menjadi pengetahuan umum, rakyat tahu bahwa Soeharto yang berkuasa selama 30 tahun lamanya sudah sangat kuat dan sudah sangat mengakar. Dan memang segala yang berbau Soeharto tidak bisa begitu saja dihilangkan. Bahkan sampai saat ini, pengaruh Soeharto masih terus akan muncul. Kata beberapa senior bahwa tidak semua era Soeharto itu jelek-jelek amat. Ada beberapa poin yang memang lumayan bagus, dan mungkin salah satunya soal Al Zaitun. Bisa jadi tidak selamanya Al Zaitun itu buruk. Bisa jadi juga ada hal yang bisa berguna untuk bangsa dan negara. Yang saya perhatikan belakangan ini, Al Zaitun ditentang habis-habisan oleh beberapa kadrun, seperti pengasong khilafah, HTI, dan terutama FPI. FPI sampai menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menutup Al Zaitun. Kalau kadrun melawan Al Zaitun, berarti Al Zaitun sebetulnya baik untuk bangsa dan negara. Kalau bagi kalangan kadrun, yang sering dipermasalahkan adalah praktek-praktek ibadah ataupun kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang, pemimpin Al Zaitun. Salah satu yang menjadi kegerahan bagi kalangan kadrun adalah salam Yahudi yang diucapkan di acara ulang tahun Panji Gumilang beberapa waktu yang lalu.
Salam Yahudi itu adalah Shalom Aleichem. Itu ditentang kadrun habis-habisan, terutama oleh Abdul Somad. Kemudian soal azan yang diucapkan dengan tegas dan menghadap ke arah jemaah, dan beberapa hal lainnya yang sebenarnya bisa didiskusikan dan tidak perlu ngotot. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa dimodernasi justru menjadi concern para kadrun. Dan karena Al-Zaitun itu berbeda dari apa yang selama ini dipraktekkan oleh para kadrun, maka Al-Zaitun dituduh sesat. MUI pun menuduh Al-Zaitun sesat. Soal sesat atau tidaknya suatu ajaran tidak bisa dilihat dari hal-hal kecil, seperti misalnya soal pakai kunut atau tidak pakai kunut dalam sholat. Akan tetapi lihatlah apa esensi dari ajaran itu, atau apa tujuan dari ajaran itu. Apakah untuk membuat kekacauan dan selalu mengajak perang, atau justru menegakkan keadilan dan kemanusiaan? Di situ poinnya. Kalau kita mau bandingkan ajaran-ajaran ormas terlarang seperti FPI dan HTI, pengasuh khilafah itu selalu mengajak perang. Dibandingkan dengan Al-Zaitun, mana yang lebih sesat? Jadi kalau Al-Zaitun misalnya adalah gerbong atau markas teroris karena mengumpulkan orang-orang yang berideologi perang ala NII, maka ini baru bisa dibilang sesat dan harus ditangkap oleh Densus. Sebagaimana juga kalau misalnya MUI menampung teroris, maka wajib diproses juga. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang membantah bahwa Ponpes pimpinannya terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang pun tampak tak bisa membendung emosinya terkait tudingan MUI tersebut. Panji Gumilang justru mencurigai bahwa MUI merupakan sarang teroris dan MUI ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang mengatakan sudah terbukti banyak sekali anggota dari MUI terlibat kasus teroris, dan juga banyak sekali anggota dari MUI merupakan pengasong khilafah. Selain itu, Panji Gumilang pun membantah tudingan MUI yang menyebut Al-Zaitun sebagai NII KW9. Panji Gumilang pun lantas menyebut bahwa yang teroris itu adalah Majelis Ulama, bukan Al-Zaitun. Panji Gumilang meminta masyarakat untuk tidak tertipu oleh Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang berpesan bahwa bangsa Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan sikap MUI yang dinilai tidak mempunyai akhlak. Panji berujar demikian karena menurutnya MUI telah menuding Al-Zaitun tanpa bertabayun. Panji juga mengatakan agar MUI jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Panji Gumilang mengatakan, kembalikan semua ke Pancasila, jangan ke Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang mengatakan MUI adalah penghasut, dan ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. Saja opini saya hari ini, bagaimana pendapat Anda tentang Panji Gumilang yang mengatakan MUI merupakan salang teroris? Dan Panji Gumilang juga mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak. Tuliskan pendapatmu tentang perkataan Panji Gumilang yang mengatakan supaya rakyat atau masyarakat jangan sampai tertipu dengan MUI. Apa pendapatmu? Menurut kalian kenapa ada keinginan dari kadrun untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti kadrun, Abdul Somad, dan pengasong khilafah lainnya menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau mengganggu rumah ibadah agama lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Riong.